Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nabila dengan NPM 2112221084. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja praktek saya pada proyek pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kota Cimahi dengan judul Teknis Pelaksanaan Pekerjaan Struktur Bor File pada proyek pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kota Cimahi. Di sini ada data proyek. Nama proyeknya Pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kota Cimahi. Lokasi proyek berada di Jalan Sukimun RT 3 RW 4 Baros, Kota Cimahi, Jawa Barat. Waktu proyek dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2025 sampai 20 Desember 2025. Selanjutnya ada pihak yang terlibat. Yang pertama ada Dinas Kesehatan Kota Cimahi sebagai owner atau pemilik. Kemudian ada PT Ganesha Pratama Konsultan sebagai konsultan perencana. Selanjutnya ada CP Prisma Karya Nusantara sebagai konsultan pengawas. Dan yang terakhir ada PT Satya Abadi Mekar sebagai kontraktor pelaksana. Selanjutnya ada struktur organisasi. Project Manager Justinus Akito Seran, ST, Ahli Muda K3 Konstruksi Marlinto Umbureku, ST, Manajer Keuangan Nikita Putri Mahardika, SE, Manajer Teknik Silajoti, ST, Bendahara Willy, Logistik Omi, Humas Sutejo, Drafter atau Admin Imam, Surveyor Andri, Admin Rizky, Kepala Mandor Asop AS, Wakil Mandor Cahya, dan ada vendor, supplier, serta karyawan. Di sini ada kurva S. Pada saat saya memulai kerja praktek, proyek pembangunan gedung Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kota Cimahi telah memasuki minggu ketiga dan proses pekerjaan tercatat mencapai 0,579%. Kegiatan kerja praktik dimulai pada tanggal 4 Agustus 2025, di mana tahap pekerjaan saat itu berada pada fase pengeboran pondasi. Selanjutnya di sini ada peralatan. Peralatan adalah sarana mekanis maupun manual yang digunakan untuk menunjang pekerjaan konstruksi. Di sini ada beberapa peralatan. Yang pertama, ekskavator. Yang kedua, dump truck. Yang ketiga, concrete pump truck. Yang keempat, truck mixer. Yang kelima, cut-off saw. Yang keenam, mesin bor. Kemudian ada material. Material merupakan salah satu faktor paling penting dalam pelaksanaan proyek konstruksi. Di sini ada beberapa material yang digunakan. Yang pertama ada agregat halus atau pasir, kemudian ada agregat kasar atau kerikil. Selanjutnya ada besi ulir, beton decking, kawat benrat, dan semen. Selanjutnya ada metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan memiliki beberapa metode. Yang pertama ada pembersihan lahan. Pembersihan lahan mempunyai beberapa tahapan. Yang pertama, pembersihan area kerja. Lahan yang akan digunakan terlebih dahulu dibersihkan dari material yang dapat mengganggu pekerjaan seperti sampah, pepohonan, maupun bangunan sementara. Selanjutnya, pengukuran dan penentuan titik bor file. Dilakukan kegiatan setting dengan menggunakan alat ukur seperti theodolit atau total station. Kemudian persiapan utilitas pendukung. Beberapa fasilitas pendukung disiapkan, antara lain penyediaan sumber listrik atau menggunakan genset jika diperlukan. Selanjutnya, mobilisasi peralatan. Seluruh peralatan kemudian dipasang dan disiapkan sesuai kebutuhan lapangan. Metode pelaksanaan selanjutnya ialah pengeboran pondasi. Pengeboran pondasi mempunyai beberapa tahapan. Yang pertama ialah penempatan dan pemasangan alat bor. Mesin bor diposisikan tepat pada titik yang sudah ditentukan melalui kegiatan setting out. Selanjutnya pelaksanaan pengeboran. Pengeboran dilakukan menggunakan mesin bor file hingga mencapai kedalaman sesuai dengan perencanaan. Kemudian pengendalian dan pengukuran. Lubang bor
diukur dan diperiksa secara berkala untuk memastikan sesuai dengan spesifikasi. Kemudian pencapaian kedalaman rencana. Setelah mencapai kedalaman yang direncanakan, proses pengeboran dihentikan untuk kemudian dilanjutkan pada tahap pembersihan lubang bor file. Selanjutnya, metode pelaksanaan adalah pembersihan lubang pondasi. Pembersihan lubang pondasi juga memiliki beberapa tahapan. Yang pertama, penguras lumpur dan kotoran. Lumpur hasil pengeboran dikeluarkan dari lubang menggunakan pompa khusus. Yang kedua, pembersihan kembali ke dalam dan kondisi lubang. Dilakukan pengukuran ulang kedalaman lubang dan pengecekan kondisi dasar lubang untuk memastikan tidak ada pengendapan tebal yang dapat mengurangi daya dukung pondasi. Yang terakhir, persiapan tahap selanjutnya. Setelah lubang benar-benar bersih dan memenuhi standar teknis, pekerjaan dilanjutkan dengan pemasangan tulangan bor file. Metode pelaksanaan selanjutnya adalah pembesian. Pembesian dibagi dua. Yang pertama, pabrikasi tulangan bor file. Yang kedua, instalasi tulangan bor file. Pabrikasi tulangan bor file, tahapannya tulangan baja dipotong dan dirangkai sesuai dengan gambar kerja menggunakan kawat bendrat. Kemudian kerangka tulangan dilengkapi dengan beton decking agar space antar beton memiliki jarak saat pengecoran. Yang kedua, instalasi bor file. Tahapannya, rangka tulangan yang telah selesai dipabrikasi diangkat menuju titik bor file. Kemudian tulangan dimasukkan secara perlahan ke dalam lubang bor agar tidak merusak dinding lubang. Dan selanjutnya posisi tulangan dicek kembali untuk memastikan berada pada posisi tegak lurus dan sesuai dengan ketinggian yang direncanakan. Metode pelaksanaan selanjutnya ialah pengecoran pondasi. Pengecoran pondasi memiliki beberapa tahapan. Yang pertama, persiapan beton ready mix. Beton diproduksi sesuai mutu yang tercantum dalam spesifikasi teknis. Beton dikirim ke lokasi menggunakan truk mixer dan segera digunakan agar tidak terjadi penurunan kualitas. Selanjutnya, pemasangan pipa tremi. Pipa tremi dipasang dari atas hingga ke dasar lubang bor file. Pipa ini berfungsi untuk menyalurkan beton agar tidak tercampur dengan air atau selari dalam lubang. Selanjutnya ada pelaksanaan pengecoran. Beton dituangkan melalui pipa tremi secara bertahap dari dasar lubang ke arah atas. Selama proses ini, pipa tremi perlahan diangkat seiring dengan naiknya permukaan beton, namun tetap menjaga ujung pipa berada di dalam beton untuk mencegah segregasi. Kemudian kontrol volume dan kualitas. Volume beton dicatat untuk memastikan sesuai dengan kebutuhan per lubang. Dilakukan pengendalian mutu dengan mengambil sampel beton, slam test, dan tes kub untuk pengujian di laboratorium. Selanjutnya ada penyelesaian pengecoran. Setelah beton mencapai permukaan sesuai elevasi rencana, pengecoran dihentikan. Permukaan atas bor file kemudian dirapikan untuk persiapan pekerjaan struktur di atasnya. Metode pelaksanaan yang terakhir adalah pencatatan dan pemantauan pondasi. Yang pertama, pemeriksaan kualitas pekerjaan, kemudian pengujian mutu beton, dan yang terakhir perapian area kerja. Selanjutnya ada permasalahan dan solusi. Permasalahan ada dua. Yang pertama ada permasalahan teknis. Pada proyek ini permasalahan teknisnya ialah lapisan tanah keras berupa batuan yang menghambat masuknya mata bor. Akibatnya proses pengeboran menjadi terhenti dan kedalaman rencana tidak dapat dicapai. Solusinya dilakukan pemecahan batu menggunakan alat yang bernama jackhammer. Selanjutnya permasalahan non-teknis. Permasalahan penerapan K3 saat pengecoran pondasi. Terdapat pekerja yang tidak memakai APD atau alat pelindung diri. Solusinya memberikan teguran atau sanksi kepada pekerja yang tidak menggunakan APD dan memastikan seluruh pekerjaan memakai APD yang sesuai. Selanjutnya ada permasalahan non-teknis, yaitu permasalahan keterlambatan kerja ada beberapa. Yang pertama, cuaca buruk, berkurangnya jumlah tenaga kerja, dan keterlambatan pengiriman material. Solusinya menambah jumlah tenaga kerja, mencari alternatif pemasok material, serta menambah jam kerja atau lembur agar progres dapat kembali sesuai jadwal. Selanjutnya ada perhitungan.
Di sini ada rekapitulasi kebutuhan tulangan utama dan sengkang pada pondasi bor pile dengan total seluruh kebutuhan 15.764,1 km per meter kuadrat. Di sampingnya ada rekapitulasi kebutuhan volume pada pondasi bor pile dengan total seluruh kebutuhan volume 58,670 meter kubik. Selanjutnya ada kesimpulan. Di sini ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, kerja praktik memberikan pengalaman langsung pelaksanaan pondasi bor pile, menjelaskan teori dengan praktik. Kemudian, struktur organisasi proyek jelas dan efektif sehingga pekerjaan berjalan sesuai jadwal. Peralatan bor pile berfungsi baik dan mendukung kelancaran pekerjaan. Material konstruksi memenuhi syarat teknis sehingga kualitas pekerjaan terjamin. Metode pelaksanaan bor pile sesuai prosedur dan membatasi ketat untuk menjaga mutu. Kemudian, kendala teknis seperti tanah keras dapat diatasi dengan menggunakan jackhammer. Selanjutnya, kendala non-teknis seperti APD, material, cuaca, dan tenaga kerja dapat diatasi melalui koordinasi dan pengawasan. Kemudian, kebutuhan tulangan seluruh pondasi bor pile mencapai 15.764,1 kg per meter kuadrat dan volume kebutuhan pengecoran seluruh pondasi totalnya 58,67 meter kubik. Untuk sarannya, yang pertama, pengawasan penggunaan APD yang perlu ditingkatkan, terutama area yang beresiko tinggi. Kemudian, evaluasi materi rutin dan alat yang diperlukan agar pekerjaan tidak terhambat. Selanjutnya, jadwal proyek harus lebih menyesuaikan kondisi cuaca, terutama saat musim hujan. Kemudian, koordinasi antar bagian proyek perlu terus diperbaiki agar hambatan cepat teratasi. Dan mahasiswa selanjutnya disarankan memperdalam pengetahuan metode pondasi, pembesian, dan mutu beton sebelum praktik. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.